Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Muhtar Channel. Di sini kita akan membahas mengungkap sejarah para wali yang ada di tanah Jawa dan khususnya yang berada di daerah Cilengsi. Jika kalian ingin mengetahui sejarah para wali, terus ikuti channel kami. Terima kasih wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aditya Muhtar. Saya di sini mau menceritakan tentang kisah-kisah para wali yang kalau seperti biasanya saya mendatangi tempat-tempatnya. Kalau untuk hari ini saya akan menceritakannya saja lewat perkataan-perkataan saya, dan ini saya mendapatkan cerita ini dari guru saya dan guru saya dari gurunya lagi. Kalau ada yang salah, kalau ada yang benar, itu semua karena sifat manusiawi. Kalau memang salah tolong dimaafkan, kalau memang benar tolong terus dukung channel ini agar kalian mengetahui kisah-kisah para wali yang ada di tanah Jawa. Nah, untuk pembahasan video yang pertama ini saya mau membahas tentang Wali Songo. Yang pertama yang itu Syekh Subakir. Siapa Syekh Subakir ini? Jarang orang mengetahui siapa Syekh Subakir karena beliau ini tidak ada makamnya di sini, keadaannya juga cuma patilasannya saja. Dan di sini saya akan membahas tuntas siapa itu Syekh Subakir agar kalian mengetahuinya. Terus tonton video ini. Kita lanjut ke ceritanya Syekh Subakir, ulama yang pertama menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Tak banyak orang tahu dan mengenal nama Syekh Subakir, padahal Syekh Subakir adalah salah seorang ulama wali Songo periode pertama yang dikirim khalifah dari Kesultanan Turki Utsmaniyah Sultan Muhammad I untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara. Syekh Subakir konon adalah seorang ulama besar yang telah menumbal tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus saat awal penyebaran agama Islam di Nusantara. Jadi maksudnya tumbal ini atau bukan tumbal orang atau bukan tumbal apa. Jadi kalian nanti jangan berpikiran negatif dulu, tumbal itu bukan tumbal orang. Nanti di sini dijelaskan apa itu tumbalnya. Kisahnya dimulai saat Sultan Muhammad I bermimpi mendapat wangsit untuk menyebarkan dakwah Islam ke tanah Jawa. Jadi pada ulama-ulama zaman dahulu tuh sebelum menyiarkan agama Islam, pasti beliau itu dapat wangsit terdahulu. Adapun memubalikan diharuskan berjumlah 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat maka akan digantikan oleh ulama lain asal tetap berjumlah 9. Kenapa 9? Karena ganjil, karena hal-hal ganjil itu disukai oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kalau kita melakukan hal-hal apa yang disukai sama Gusti Allah, kan Allah permudah urusan kita. Sehingga dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh dunia Islam waktu itu. Para ulama yang dikumpulkan tersebut mempunyai keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, berdakwah, pengobatan, tumbal atau ruqyah dan lain-lainnya. Jadi ruqyah ini udah ada dari zaman dahulu. Lalu dikirimkan beberapa ulama ke Nusantara atau tanah Jawa, namun sudah beberapa kali utusan dari Kesultanan Turki Utsmaniyah yang datang ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam, tapi pada umumnya mengalami kegagalan. Jadi wajar ya para ulama mengalami kegagalan karena untuk menyiarkan agama Islam atau menebarkan kebaikan itu tidak mudah, pasti ada jalan yang kesulitannya. Lalu penyebabnya masyarakat Jawa saat itu sangat memegang teguh kepercayaannya, sehingga para ulama yang dikirim mendapatkan halangan karena meskipun berkembang tetapi ajaran agama Islam hanya dalam lingkungan yang kecil, tidak bisa berkembang secara luas. Jadi waktu Syekh Subakir belum turun ke tanah Jawa itu udah ada Islam, tapi belum segitu luas atau belum berkembang agama Islamnya seperti sekarang saat ini. Selain itu konon Pulau Jawa saat itu masih merupakan hutan belantara angker yang dipenuhi makhluk halus dan jin-jin jahat.
Lalu diutusnya Syekh Subakir, ulama asal Persia yang ahli dalam meruqyah, ekologi, meteorologi, dan geofisika ke tanah Jawa. Beliau diutus untuk secara khusus menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai oleh masyarakat telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu. Jadi waktu dulu tuh sebelum Syekh Subakir datang ke sini, masyarakat tanah Jawa sangat sulit untuk menerima ajaran agama Islam yang mereka pikir itu ajaran yang bukan seperti nenek-nenek moyangnya. Berdasarkan Badab Tanah Jawa, setelah sampai ke Nusantara, Syekh Subakir yang menguasai ilmu gaib yang dapat menerawang makhluk halus mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama pendahulunya dalam menyebarkan ajaran Islam karena dihalangi para jin dan dedemit penunggu tanah Jawa. Para jin, dedemit, dan lelembut tersebut bisa merubah wujud menjadi ombak besar yang mampu menenggelamkan kapal berikut penumpangnya dan menjadi angin puting beliung yang mampu memporak-porandakan apa saja yang berada di depannya. Jadi jin-jin dulu saking tidak maunya Islam masuk ke tanah Jawa, jin-jinnya juga sampai turut tangan atau turut ikut campur untuk menghalangi para ulama-ulama Islam untuk menyiarkan agama Islam. Selain itu, jin kafir dan bangsa lembut tersebut juga bisa berubah wujud menjadi hewan buas yang menyelakakan para ulama pendahulu tersebut. Jadi zaman dulu para ulama mau menyiarkan agama Islam ini sangat sulit. Terlebih dulu masih banyak bangsa-bangsa jin dan demit-demit, sampai sekarang pun masih ada, cuma kita hidup berdampingan dan tidak saling mengganggu. Jadi dulu tuh kalau menyiarkan agama Islam harus bertarung dulu dengan jin-jin sekitar, tidak mudah, tidak gampang seperti sekarang tinggal siar. Kalau dulu harus menaklukkan jin-jinnya dulu baru bisa bersiar di tempat itu. Untuk mengatasi hal tersebut, konon Syekh Subakir membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Lalu batu dengan nama Raja Aji Kala Cakra tersebut dipasang di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang, karena Gunung Tidar dipercayai sebagai titik sentral atau pakunya tanah Jawa. Coba aja, kalau teman-teman tidak percaya, bisa dilihat di map, diukur benar atau tidak Gunung Tidar ini berada di tengah-tengah Pulau Jawa. Efek dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam tersebut menimbulkan gejolak alam yang tadinya cerah dan sejuk, matahari bersinar terang, damai dan kicau burung tiba-tiba berubah drastis selama 3 hari 3 malam. Cuaca mendung, angin bergerak cepat, kilat menyambar menimbulkan hujan api, gunung-gunung bergemuruh tiada henti, lembut, setan, siluman lari menyelamatkan diri. Dari jin, peri, banaspati, kuntilanak, jelangkung semua hanyut dalam air karena tak kuat menahan panasnya pancaran batu hitam tersebut. Makhluk halus yang masih hidup pun mengungsi ke lautan. Jadi setelah dipasangnya batu itu oleh Syekh Subakir, banyak para jin, para lelembut yang mengungsi ke lautan. Sebagian jin yang lain ada yang mati akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang Syekh Subakir tersebut. Melihat hal itu, konon Sabdo Palon, raja bangsa jin yang telah 909.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar, terusik dan keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan lembut. Sabdo Palon pun lalu berhadapan dengan Syekh Subakir. Sabdo Palon lalu menanyakan maksud pemasangan batu hitam tersebut. Jadi Sabdo Palon ini keluar dari tapanya dan mencari atau menemui Syekh Subakir. Maksud dan tujuannya apa? Beliau memasang batu di situ. Sang ulama menyatakan maksud dia menancapkan batu hitam itu untuk mengusir bangsa jin dan lelembut yang mengganggu upaya penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa oleh para ulama utusan Khalifah Turki Utsmaniyah. Jadi kenapa semua ulama itu diutus oleh Turki? Karena zaman dahulu itu masih pemerintahnya khalifah, yaitu khalifahnya dipegang oleh Turki. Setelah terjadi perdebatan mereka segala mengadu kesaktian, konon pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam hingga Sabdo Palon yang juga dikenal sebagai Ki Semar
Bandanaraya Sang Dayang Tanah Jawa ini merasa kewalahan dan menawarkan perundingan. Jadi di pertempuran itu tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Akhirnya diselesaikan oleh dengan cara musyawarah. Sabda Pahlawan mengisyaratkan beberapa poin dalam upaya penyebaran Islam di Tanah Jawa. Isi kesepakatannya antara lain Sabda Pahlawan memberi kesempatan kepada Syekh Subakir beserta para ulama untuk menyebarkan Islam di Tanah Jawa, tetapi tidak boleh dengan cara memaksa. Memang itu benar. Itu pun yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa untuk mengajak orang di jalan kebaikan atau mengajak dia untuk mengikuti agama kita, tidak untuk cara dengan memaksa. Karena sesuatu yang dipaksa itu tidak akan benar ke depannya nanti. Kemudian Sabda Pahlawan juga memberi kesempatan pada orang-orang Islam untuk berkuasa di Jawa, raja-raja Islam, namun dengan catatan para raja Islam itu silakan berkuasa, namun jangan sampai meninggalkan adat istiadat dan budaya yang ada. Silakan kembangkan ajaran Islam sesuai dengan kitab yang diakuinya, tetapi biarlah adat dan budaya berkembang sedemikian rupa. Syarat-syarat itu pun akhirnya disetujui oleh Syekh Subakir. Kenapa disetujui oleh Syekh Subakir? Karena untuk memancing atau memudahkan untuk syiar lagi di Pulau Jawa. Selain di puncak Gunung Tidar, Syekh Subakir juga membersihkan beberapa tempat angker di Tanah Jawa yang dikuasai para jin, para raja jin, makhluk halus lainnya. Dalam versi lainnya diceritakan untuk membersihkan wilayah Gunung Tidar dari bangsa jin, Syekh Subakir membawa senjata pusaka berupa tombak Kiai Panjang. Jadi berupa tombak Kiai Panjang, Syekh Subakir menancapkannya di Gunung Tidar. Lalu tombak pusaka tersebut ditancapkan tepat di puncak Gunung Tidar sebagai penolak bala. Dan benar, tombak sakti itu menciptakan hawa panas yang bukan main bagi para lelembut dan bangsa jin yang terdiam di Gunung Tidar. Segitu panasnya baru di dunia, apalagi nanti di neraka. Mereka pun lari tunggang-langgang meninggalkan Gunung Tidar. Sebagian pengikut Sabda Pahlawan dari bangsa jin melarikan diri ke daerah timur, konon hingga sekarang menempati daerah Gunung Merapi yang masih dipercayai sebagian masyarakat sebagai wilayah yang angker. Jadi kenapa Gunung Merapi bisa angker? Sejarahnya tadi banyak anak-anak buah Sabda Pahlawan yang tidak kuat itu lari ke Gunung Merapi. Bahkan sebagian lagi anak buah Sabda Pahlawan ada yang melarikan diri ke Alas Roban dan Gunung Serandil. Kalau teman-teman yang tinggal di Alas Roban atau yang tinggal di daerah Gunung Serandil mungkin tahu keangkarannya bagaimana. Itu karena banyak anak buahnya dari Sabda Pahlawan atau Eyang Semar lari ke tempat Alas Roban dan Gunung Serandil. Tombak itu sekarang masih dijaga oleh masyarakat dan ditempatkan di puncak Gunung Tidar dengan nama makam Tombak Kiai Panjang. Dengan adanya tombak sakti itu, maka amanlah Gunung Tidar dari kekuasaan para jin dan makhluk halus. Karena keberhasilannya menumbal Tanah Jawa lalu menyebarkan Islam oleh Wali Songo periode pertama menjadi lancar. Nama Syekh Subakir lalu menjadi sangat terkenal dan dikagumi di kalangan para pendekar, penganut ilmu goib dan kanuragan, bangsawan serta masyarakat di Tanah Jawa. Ketika itu sehingga mereka terkesan mendewakan sang ulama asal Persia tersebut. Jadi saking saktinya, saking hebatnya Syekh Subakir sampai warga-warga sekitar pun mendewakan sang Syekh Subakir atau Syekh Subakir. Jadi Syekh Subakir ini sebenarnya tidak mau didewakan, tidak mau dibesar-besarkan, hanya cukup kita mendewakan atau mengagungkan hanya untuk Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya untuk melepaskan kefanatikan masyarakat terhadap Syekh Subakir dan untuk menjaga akidah umat Islam, maka pada tahun 1627 Masehi Syekh Subakir pulang ke Persia atau Iran. Ini dimaksud agar kefanatikan tersebut runtuh dan masyarakat kembali kepada tauhid yang benar. Selain itu, tugas utama Syekh Subakir untuk membersihkan Tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus telah selesai. Bentar sayang ya. Jadi begitu. Jadi dari cerita yang tadi saya hanya mengingatkan sedikit kepada teman-teman nanti yang menonton video saya, bahwasannya kita tidak boleh mempercayai benda seperti keris, batu yang tadi saya ceritakan itu hanya untuk menyiarkan agama Islam atau di jalan yang benar. Itu pun pada zaman dahulu. Kalau zaman sekarang kita sudah hidup damai, tentram,
Jadi tidak ada lagi atau tidak boleh lagi mempercayai hal itu, walaupun itu dari para wali, para kiai, para ulama. Setidaknya kita harus bisa memilih apakah ini benar atau tidak, musyrik atau tidak. Intinya jangan pernah memusyrikkan Gusti Allah dengan suatu benda atau suatu yang lain. Karena cukup kita meminta pertolongan, meminta apapun kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan saya kepada teman-teman dimanapun kalian berada, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu, berzikir, bersolawat agar kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Karena tanpa syafaat beliau kita akan tersesat di dunia dan di akhirat. Sekian dari saya, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau kalian mendukung channel saya, like, comment, share, and subscribe video saya dan nyalain tombol lonceng agar kalian mengetahui atau bisa mengikuti rutinitas video-video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.